Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirnur Resti Wastiti dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam 6C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau gambaran singkat mengenai praktik pelaksanaan pengelolaan kurikulum di SMPN 1 Kalidawir. Adapun gambaran singkat mengenai lembaga pendidikan satu ini, yakni SMPN 1 Kalidawir Tulungagung merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kemendikbud. Letaknya berada di pinggiran dan berjarak 23 km dari pusat kota. Ada berbagai macam latar belakang peserta didik di SMPN 1 Kalidawir ini, mulai dari perbedaan dari segi ekonomi, spiritual, intelektual, dan lain sebagainya. Karena dilatar belakangi berbagai macam perbedaan ini, maka dari itu lembaga pendidikan SMPN 1 Kalidawir mengelola segala bentuk kegiatan pembelajarannya yang didasarkan pada segala jenis bentuk perbedaan tersebut, yang mana pengelolaannya didasarkan pada manajemen berbasis sekolah. Adapun pengertian dari manajemen berbasis sekolah ini atau yang biasa disebut dengan MBS, yakni pengelolaan yang diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan tersebut diberikan hak atau wewenang untuk mengelola lembaga pendidikannya sendiri. Hal ini tujuannya yakni agar membuat lembaga pendidikan tersebut lebih mandiri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari suatu lembaga pendidikan. Begitu pula yang terjadi di SMPN 1 Kalidawir. Adapun dalam praktik pengelolaan kurikulum, SMPN 1 Kalidawir Tulungagung juga memiliki beberapa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan ataupun acuan atau bahkan sebagai patokan yang digunakan agar pelaksanaan kurikulum ataupun pengimplementasian kurikulum dalam proses kegiatan belajar dan mengajar dapat mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Adapun rincian mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dari SMPN 1 Kalidawir Tulungagung seperti yang sudah terinci pada gambar di samping. Adapun visi dan misi dari lembaga pendidikan SMPN 1 Kalidawir Tulungagung, yakni visi yang dimilikinya adalah beriman, berprestasi, dan kompetitif. Adapun visi yang dimiliki dari SMPN 1 Kalidawir, yang pertama adalah terwujudnya standar lulusan yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Kedua, terwujudnya standar perangkat pengembangan kurikulum, metode, dan bahan pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Poin yang ketiga adalah terwujudnya standar proses pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Keempat, terwujudnya standar tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai dan memenuhi standar nasional pendidikan. Kelima, terwujudnya standar sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, media yang inovatif dan interaktif, serta relevan dengan perkembangan iptek. Poin keenam, terwujudnya standar manajemen berbasis sekolah yang tangguh. Poin ketujuh, terwujudnya standar penggalangan biaya pendidikan, penggunaan sumber dana yang transparan dan reliabel. Dan poin 8 yang terakhir yakni terwujudnya standar penilaian pendidikan baik prestasi akademik dan non-akademik yang sesuai dengan tuntutan SNP. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada gambaran singkat mengenai lembaga pendidikan SMPN 1 Kalidawir Tulungagung di awal tadi, bahwa banyak sekali perbedaan yang melatar belakangi antara peserta didik dan juga perbedaan beberapa sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Maka dari itu, pengelola lembaga pendidikan SMPN 1 Kalidawir berusaha untuk mengkolaborasikan atau menyelaraskan antara kurikulum yang telah diperoleh dari pusat dengan sistem pendidikan ataupun output yang sekiranya dibutuhkan di lingkungan masyarakat sekitar, dan juga tentunya disesuaikan dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Sehingga apabila terjadi kolaborasi yang sekiranya telah selaras, maka proses pembelajaran dapat tercapai sebagaimana yang telah diinginkan dan dicita-citakan bersama.
Di sini saya sebagai peneliti mengambil salah satu kegiatan yang masih berada pada ruang lingkup manajemen kurikulum, yakni kegiatan tersebut adalah kegiatan penilaian tengah semester atau disingkat dengan PTS. Adapun tujuan dan maksud kegiatan PTS ini adalah untuk melakukan evaluasi selama pembelajaran 3 bulan terakhir yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan, yang mana nanti hasil evaluasinya akan dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk semester selanjutnya, sehingga diharapkan pada penilaian akhir semester nanti dapat terjadi peningkatan pada prestasi peserta didik. Dan bagi guru, mereka dapat memilih ataupun meningkatkan metode pembelajaran yang akan diterapkan kepada peserta didiknya, sehingga ada sinergi antara peserta didik dengan pendidik ataupun guru yang akan menambah hasil yang optimal di penilaian akhir semester nanti. Metode pelaksanaan kegiatan penilaian tengah semester ini berbeda halnya dengan kegiatan penilaian akhir semester ataupun kegiatan penilaian ulangan harian seperti biasanya. Hal yang membedakan dengan penilaian akhir semester yakni kegiatan penilaian tengah semester dilakukan pada saat minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-9 setelah kegiatan ataupun tahun ajaran baru dimulai. Nah, di sini ada beberapa tahapan juga yang harus dilakukan sebelum melaksanakan penilaian tengah semester nantinya. Kemudian di sini hasil akhir dari penilaian tengah semester tidak ada kegiatan remedial seperti pada ulangan harian biasanya, yakni nilai siswa murni dari apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka hasilkan pada saat ulangan tengah semester, dan tidak ada perbaikan nilai apabila mereka mendapatkan nilai di bawah KKM nantinya. Adapun tahapan kegiatan yang harus dilakukan sebelum kegiatan penilaian tengah semester ini, yaitu yang pertama adalah penyusunan kisi-kisi oleh guru mata pelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Adapun dalam penyusunan kisi-kisi ini sebelumnya telah dilakukan rapat bersama kepala sekolah, wakil kurikulum, dan juga para tenaga pendidik lainnya untuk merumuskan hal tersebut. Kemudian yang kedua yakni penyusunan soal ulangan tengah semester oleh guru mata pelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dalam penyusunan soal ulangan tengah semester ini disesuaikan dengan materi yang telah diajarkan selama 8 sampai 9 minggu setelah kegiatan belajar mengajar dimulai. Yang ketiga yakni kegiatan penilaian tengah semester. Kemudian yang keempat adalah tindak lanjut atas hasil dari penilaian tengah semester tersebut. Adapun tindak lanjut tersebut bisa berupa pembagian rapot ataupun hasil yang diperoleh peserta didik selama kegiatan ulangan tengah semester tersebut. Dalam pembagian hasil ataupun pembagian rapot ini ada 2 tipe di dalam lembaga pendidikan SMPN 1 Kalidawi Tulungagung, yakni berupa soft file yang menjadi simpanan untuk lembaga pendidikan yang kemudian diarsipkan, dan kemudian ada hard file yang kemudian untuk dibagikan dan disebarkan kepada para wali murid atau orang tua murid dari peserta didik. Adapun tujuannya yakni agar wali murid juga dapat memperoleh feedback. Adapun jika mereka merasa kurang puas mengenai nilai dari anak putra-putrinya, maka bisa komplain ke guru mata pelajaran. Ataupun jika ada peserta didik yang memiliki nilai yang masih kurang di bawah KKM, maka kepala sekolah beserta wakil kurikulum ataupun guru mata pelajaran akan memberikan arahan mengenai hal tersebut. Itulah tindak lanjut yang dilakukan oleh SMPN 1 Kalidawi. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan inovasi model penilaian.
Dan terakhir yakni pengembangan e-raport sebagai hasil penilaian kepada wali murid. Nah, adapun karena situasi saat ini masih terjadi kendala yakni terhalang oleh pandemi COVID-19, maka e-raport atau raport elektronik ini juga dikembangkan di SNMPTN 1 Kalidawer seperti itu. Kemudian jadwal kegiatan dari pelaksanaan penilaian tengah semester di SNMPTN 1 Kalidawer ini yakni antara bulan September sampai dengan bulan Oktober, yakni melakukan persiapan sebagaimana melakukan persiapan untuk membuat kisi-kisi dan juga soal ulangan tengah semester. Kemudian selanjutnya langsung diadakan penilaian tengah semester apabila seluruh kegiatan ulangan tengah semester telah usai dilaksanakan. Untuk pembagian raport atau e-raport kepada wali siswa dilakukan setelah 3-4 minggu pelaksanaan penilaian tengah semester dilakukan. Adapun kemudian pelaksanaan tindak lanjut kepada orang tua ataupun wali murid teruntuk peserta didik yang memiliki masalah atas nilai ulangan tengah semesternya dilakukan secara kondisional atau sewaktu-waktu. Mengenai anggaran dana ataupun biaya yang difungsikan untuk kegiatan pelaksanaan tengah semester ini, sekolah telah menyiapkan yakni yang bersumber pada dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Seperti itu. Nah, demikian gambaran singkat mengenai praktik pengelolaan kurikulum di SNMPTN 1 Kalidawer, terutama yang difokuskan pada kegiatan penilaian tengah semester. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.